Kisah dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga kecil yang sedang berada di dalam mobil, di mana hari itu Mincol bersama keluarganya sedang dalam perjalanan menuju rumah neneknya yang berada di sebuah pedesaan di kaki gunung. Sejak kecil, setiap kali Mincol bermain ke rumah neneknya, sang nenek selalu memperingatkannya berulang kali untuk tidak pernah pergi ke gunung yang berada di belakang desa. Bahkan, melihat ke arah gunung itu saja tidak boleh. Dan neneknya selalu menegaskan bahwa akan terjadi bahaya jika melewati sebuah patung kepala singa. Beberapa hari kemudian, Mincol yang merasa bosan bermain di rumah meminta izin kepada neneknya untuk bermain keluar. Dan neneknya mengizinkan dengan syarat yang sama, yaitu jangan pergi ke gunung belakang desa. Lalu, Mincol pun pergi bermain. Saat berjalan melewati area persawahan, Mincol bertemu dengan seorang kakek yang sedang mengendarai traktor, dan kakek itu juga memperingatkannya untuk tidak bermain ke gunung belakang desa. Membuat Mincol semakin penasaran karena semua orang mengatakan hal yang sama. Saat melewati sebuah jembatan, Mincol melihat seorang anak yang duduk sendirian di kolong jembatan, lalu ia menghampirinya dan mengajak anak itu menangkap serangga bersama. Namun, awalnya tidak ada respon hingga akhirnya anak itu menoleh dengan wajah yang terasa aneh, lalu mengikuti Mincol tanpa berkata apapun, hanya berjalan di belakang dengan tubuh sedikit bungkuk. Saat Mincol mulai terbiasa, ia bertanya ingin bermain apa. Dan tiba-tiba, anak itu berhenti lalu untuk pertama kalinya berbicara, mengajak Mincol menemui ibunya. Ketika ditanya di mana rumahnya, anak itu hanya menunjuk ke arah gunung dan meskipun ragu, Mincol tetap mengikutinya. Perlahan muncul perasaan aneh dan tanpa disadari, pikirannya menjadi kosong seolah hanya mengikuti tanpa berpikir. Saat berjalan, Mincol sempat bertanya apakah ibunya tinggal di gunung, dan tanpa disadari ia sudah berada di depan sebuah pembatas yang dipenuhi jimat di pohon dan tumpukan batu, yang sebenarnya adalah tempat yang disebut kepala singa oleh neneknya. Namun ia tetap melewatinya. Setelah melewati pembatas, Mincol merasakan sesuatu yang ganjil karena tempat itu terasa sangat gelap padahal masih sore hari, hingga ia mulai sadar dan menyadari bahwa sedari tadi ia berjalan sendirian karena anak itu sudah tidak ada. Ia berniat kembali pulang, namun tiba-tiba terdengar suara gemerincing lonceng yang membuatnya merinding. Lalu ia menyalakan senter dari ponselnya dan semakin lama suara itu semakin dekat. Hingga saat menyorot ke arah jalan setapak, terlihat tangan pucat keluar dari balik pohon sambil menggenggam lonceng. Mincol pun berkeringat dingin dan bertanya siapa di sana. Lalu perlahan sosok itu memperlihatkan dirinya yang membuat Mincol gemetar hebat. Hingga akhirnya ia berlari sekuat tenaga menjauh dari makhluk itu dan mengikuti jalan setapak sampai berhasil kembali pulang. Malam harinya, tubuh Mincol terasa sangat dingin meskipun sedang musim panas. Ibunya mengira ia sakit, namun Mincol hanya mengatakan bahwa ia kedinginan karena ragu menceritakan kejadian sebenarnya. Lalu saat semua orang tertidur, Mincol tiba-tiba terbangun dan menyadari pintu kamarnya terbuka sehingga banyak nyamuk masuk. Ia mencoba bangun namun tubuhnya kaku dan tidak bisa digerakkan. Kemudian suara lonceng itu terdengar kembali membuatnya berkeringat dingin. Ia mencoba membangunkan ayahnya namun tidak bisa bersuara seolah tertahan oleh sesuatu. Suara lonceng itu semakin dekat diikuti langkah kaki di lantai kayu yang perlahan mendekat hingga tiba-tiba makhluk itu mengintip dari balik pintu membuat Mincol ketakutan dan menutup matanya berharap akan hilang. Namun saat ia membuka mata makhluk itu masih ada bahkan semakin mendekat hingga akhirnya Mincol pingsan. Tak lama kemudian ibunya membangunkannya karena nafasnya sangat berat. Kini ia sudah bisa bergerak dan dengan panik meminta untuk pulang. Namun ibunya hanya menyuruh membicarakannya besok karena mengira Mincol hanya bosan. Dan saat itu Mincol menyadari bahwa neneknya masih belum tidur, di samping dengan tubuh gemetar hebat seolah ia mengetahui sesuatu. Pagi harinya, nenek memaksa mereka sekeluarga untuk pulang, yang membuat ayah Mincol kebingungan dengan sikap mertuanya itu. Kemudian, Mincol mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada ibunya perihal kepala singa. Ibunya memasang ekspresi terkejut dan bertanya, apakah Mincol pergi ke sana? Namun Mincol enggan mengakuinya. Ibunya berbalik dan berdalih, ia tak tahu menau karena sedari dulu sekolah di luar kota. Untuk pertama kalinya, Mincol merasa bahwa sikap ibunya kali ini begitu aneh, seolah ada yang coba disembunyikan. Beberapa hari kemudian, adegan kini berada di apartemen keluarga Mincol. Saat itu, ibunya yang sedang mencuci piring, tiba-tiba dikagetkan dengan suara Mincol yang berteriak dengan kencang.
Segera, ibunya masuk menghampiri Min Cheol yang terlihat sangat ketakutan. Min Cheol berkata bahwa ada seseorang di depan lemari. Ia sangat yakin ia melihat seseorang. Ibunya di sini merasa khawatir karena Min Cheol menjadi aneh setelah pulang dari kediaman neneknya. Namun Min Cheol masih enggan untuk mengatakannya. Malam harinya, Min Cheol tidur bersama ayah dan ibunya karena merasa takut. Namun ketika terlelap, ia tiba-tiba menghilang. Si ibu terbangun dari tidurnya karena mendengar suara statis televisi yang menyala dan ia bangun berniat untuk memeriksanya. Ia mengira Min Cheol sedang menonton TV, namun ketika mata ibunya mulai terbuka, ia sangat terkejut melihat Min Cheol yang sedang menonton TV statis tanpa gambar dengan ekspresi yang aneh. Si ibu bergidik ngeri dan langsung berlari membangunkan ayah, memaksa ayah untuk segera bangun. Sebelum ayah bangun, ibunya kembali mengecek Min Cheol. Kali ini ia sangat terkejut karena melihat sosok yang duduk di atas bahu Min Cheol yang seketika membuatnya jatuh lemas. Ayah berlari menghampiri ibu, menanyakan apa yang sedang terjadi. Si ibu menunjuk dengan tangan yang gemetar. Namun anehnya, ayah tak melihat apapun dan Min Cheol tampak sedang tidur pulas. Namun ayah kebingungan melihat istrinya yang sangat ketakutan itu. Keesokan harinya, kedua orang tua Min Cheol sedang mendiskusikan hal yang terjadi semalam. Namun di sini ayah mencoba membantah dan menganggap semua itu hanya sebuah tahayul. Namun ibunya sangat ketakutan, ia sangat takut bila terjadi sesuatu pada Min Cheol. Hingga tanpa sadar, si ibu menggigit jarinya hingga berdarah. "Dukun, ayah, ayo kita bawa ke dukun." Mendengar ucapan ibu, ayah menggebrak meja, menganggap bahwa si ibu terlalu percaya tahayul. Tiba-tiba kembali terdengar teriakan Min Cheol di kamarnya. Mereka langsung berlari bergegas masuk. Di sini ayahnya terkejut melihat anaknya yang sangat ketakutan. Si ibu mencoba meyakinkan ayah, namun ayah tetap tak percaya dengan tahayul tersebut, dan langsung menggendong Min Cheol, membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa. Beberapa hari kemudian, setelah menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit, ayah pulang larut. Namun sebelum membuka pintu, ia mendengar seseorang tak dikenal sedang bicara dengan Min Cheol. Meminta Min Cheol untuk segera membunuh ibunya karena merepotkan. Ayah yang mendengar itu sangat terkejut dan segera membuka pintu. Tampak Min Cheol yang sedang berdiri diam dan terdapat sebilah pisau di bawahnya. Di saat ayah membalik tubuh Min Cheol, tanpa diduga, ternyata Min Cheol pingsan dengan mulut berbusa dan ekspresi wajah aneh. Ayah yang khawatir dengan keadaan si ibu, segera berlari membuka kamar, yang ternyata si ibu sedari tadi sedang tidur. Ketika istrinya beranjak dari kasur, si ayah mendadak ketakutan, karena ada satu sosok yang bersembunyi di seberang kasur, sedang mengintip. Sejak hari itu, kepercayaan yang diyakini ayah selama 40 tahun, akhirnya hancur. Keesokan harinya, dengan segera, orang tua Min Cheol membawanya ke dukun untuk melakukan pengusiran roh. Ternyata pilihan ibu sudah tepat, karena setelah itu, hantu itu tak kembali muncul. 15 tahun kemudian, akibat insiden tersebut, kini Min Cheol berkesempatan menjadi penulis di acara horor. Min Cheol diminta untuk menulis cerita pendek spesial pengalamannya. Namun yang masih menjadi pertanyaan dirinya, setelah pengusiran roh 15 tahun lalu, ia selalu merasakan sakit kepala setiap hari, yang tanpa Min Cheol sadari, ternyata bocah yang ia temui waktu itu, masih menempel di kepalanya.